Orang Mekah punya ilmu nggak tentang Allah? Musyrikin Quraisy kenal Allah nggak mereka? Apa dalilnya kalau mereka mengenal Allah? Ya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Dan jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan, ya mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka musyrik? Nah, berarti ada ilmu tentang Allah yang tidak sempurna. Maka mereka akhirnya kemudian menyimpang dari kebenaran sehingga sampai kemudian musyrik. Orang Yahudi kenal Allah nggak mereka? Orang Yahudi kenal Allah nggak? Ya secara umum kenal. Tapi ketika mereka mengenali Allah itu apakah dengan pengenalan yang sesungguhnya? Enggak. Ya, kemudian mereka menggambarkan Allah itu fakir. Ya, karena Allah itu minta pinjaman, gitu ya. Kemudian Allah itu nanti digambarkan sebagai sosok manusia yang kemudian bisa dikalahkan oleh Yakub. Ya, dalam Israiliyat yang mereka buat. Ya, sehingga ya di mata mereka itu ya Allah tidak seperti Allah yang merupakan Allah dalam arti yang sesungguhnya, menyimpang juga akhirnya. Nasrani kenal Allah enggak? Siapakah yang menciptakan mereka? Kata mereka siapa? Ya Tuhan Bapa, ya Allah juga. Tapi karena mereka tidak utuh mengenal Allah, akhirnya kemudian menganggap Allah punya istri, Allah punya anak. Karena enggak utuh ilmu tentang Allahnya. Nah, makanya dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani. Siapa orang-orang musyrik? Ya tadi orang-orang selain ahli kitab, ya khususnya orang-orang musyrikin ya Quraisy atau Mekah. Nah, mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Padahal mereka kenal yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi kalau kemudian tidak utuh mengenal Allah, nah itu punya potensi untuk sampai kemudian syirik. Kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Malaikat punya enggak? Punya. Nabi Adam punya enggak? Punya. Iblis? Ya, iblis kan Allah perintahkan sujud. Tapi dia enggak ngerti kalau itu perintah dari Allah. Dia kembalikan perintah itu. Ya, jadi ada raddul amr ya alal amir. Mengembalikan perintah kepada yang ngasih perintah. Ya, contohnya begini. Ketika ada orang yang tidak sholat, tapi dia meyakini sholat itu wajib, tapi karena kemalasan dia nggak mau sholat, apa hukumnya? Dia berdosa. Jumhur ulama mengatakan dia tidak kafir. Tapi kalau ada orang sholat, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, apa hukumnya? Kafir dia. Ya kenapa? Karena dia tidak meyakini kewajiban sholat padahal jelas perintah Allah wa aqimus shalah. Nah, iblis itu modelnya yang seperti itu. Ya tidak mengenal Allah dengan yang sebenar-benarnya. Ini potensi terbesar itu adalah musyrik. Keluar dari Islam. Tapi seandainya pun tidak keluar dari Islam, yaitu juga potensi yang melakukan dosa-dosa yang lain. Ya tapi intinya Nabi Adam punya, malaikat punya. Nah, baru ilmu yang ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, ini yang kemudian tidak dimiliki oleh malaikat. Nah, Nabi Adam punya enggak? Punya. Dari mana Nabi Adam punya ilmu itu? Dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kenapa Allah ajarkan ilmu itu kepada Nabi Adam? Ya, karena Nabi Adam Allah siapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi.
Nah, berarti tahu nggak berapa tingkatan ilmu yang harus kita kuasai untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Menjadi pemakmur buminya Allah. Ya, jadi ada 3 tingkatan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, ilmu tentang Allah ini menjadi pondasi yang dia nanti membingkai setiap ilmu-ilmu yang ada di atasnya. Ya, ilmu tentang Allah punya korelasi nggak tentang ilmu yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah? Punya. Ya, punya. Nah, ini masalah urutan. Ya, ini masalah urutan. Kalau kemudian belajar ilmu tentang Allah dulu, baru kemudian belajar ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ya hasilnya adalah ya fikih takwa. Kalau belajar ilmu tentang perintah dan larangan Allah, tapi belum sepenuhnya mengenal Allah, itu mentoknya fikih fatwa. Yang mentoknya fikih fatwa. Ini kalau ilmu tentang Allah itu bahasanya adalah iman. Kalau ilmu tentang perintah dan larangan Allah itu ya Quran. Makanya sahabat mengatakan kita dulu itu belajar iman, baru kemudian belajar Quran. Ketika belajar Quran, tambah nggak imannya? Tambah. Ya, makanya ada iman, ya ada keyakinan atau akidah di fase makiyah, kemudian nanti ada ibadah dan syariat di fase madaniyah. Ketika ini diberikan, itu kemudian semakin menguatkan yang ada di sini. Nah, ya maka ini masalah urutan yang kemudian harus dipahami juga. Nah, kalau di mahdharah nanti kita bahasakan ya untuk ilmu tentang Allah, ya tadi ilmu tentang pendidikan iman itu, ya kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ini nanti fase yang lebih tinggi sebetulnya. Levelnya adalah untuk jenjang SMP, SMA, itu ilmu syar'i. Baru kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, ini dimulai dari dari fase sekolah dasar. Ya, kemudian nanti terus berlanjut sampai ya fase SMP, SMA. Tapi bedanya apa? Kalau kemudian di fase sekolah dasar itu lebih kepada fase makiyah, penanaman iman. Kalau kemudian jenjang selanjutnya itu lebih kepada tadi menganalisa sisi keilmuan, lebih banyak menggunakan akal. Nah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berapa cara? Ya, kita mengenal Allah dengan 3 cara. Ma'rifatullah, ya bi kalamihi, mengenal Allah melalui kalamnya, yang disebut dengan ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua ma'rifatullah bi af'alihi, mengenal Allah dengan af'alnya, perbuatan-perbuatannya, yang disebut dengan ayat takwiniyah. Peristiwa yang ada di sekitar kita mungkin nggak terjadi dengan sendirinya. Enggak, pasti ada campur tangan Allah di situ. Nah, kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita, itu berarti kita mengenal Allah melalui af'alnya. Atau kalau kemudian kita membaca buku-buku sejarah atau buku-buku kisah, nah di situ juga tadi mengandung af'alnya Allah. Ya, karena nggak mungkin ya semua itu kemudian berjalan dengan sendirinya, pasti ada yang menskenariokan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya, yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi ada ayat Qur'aniyah, ayat takwiniyah, kemudian ada ayat kauniyah. Kalau ayat Qur'aniyah berarti ma'rifatullah bi kalamihi. Kalau ayat takwiniyah berarti ma'rifatullah bi af'alihi. Kalau ayat kauniyah ma'rifatullah bi khalqihi. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Nah, yang kita baca itu menghasilkan apa? Pengetahuan. Kapan pengetahuan itu berubah jadi ilmu? Manakala pengetahuan itu mengantarkan kepada Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang punya rasa khasyah, rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Dan itu temanya bukan pembahasan tentang ilmu syar'i, tapi bahkan ilmu tentang semesta. Ya, ilmu tentang semesta. Karena siapapun yang punya pengetahuan yang bisa mengantarkan kepada Allah, dia akan jadi memiliki khasyah itu. Jadi pengetahuan itu kapan jadi ilmu manakala mengantarkan kepada Allah. Makanya iqra, tapi syaratnya bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabb. Nah, nanti ada yang mengatakan kalau membaca itu apa yang kita baca? Ada 3 kitab. Kitabullahil mastur, kitab Allah yang tertulis. Ada Kitabullahil mansyur, kitab Allah yang tersebar di sekitar kita. Ada Kitabullahil mandur, kitab Allah yang kita lihat dengan pandangan serta penglihatan kita. Kalau Kitabullahil mastur disebut apa? Ayat Qur'aniyah tadi. Kalau Kitabullahil mansyur disebut ayat takwiniyah. Kalau Kitabullahil mandur disebut ayat kauniyah. Jadi ulama itu punya istilah yang berbeda-beda tapi ujungnya sama. Ya, jadi ma'rifatullah bi kalamihi, ayat Qur'aniyah, atau disebut Kitabullahi al-mastur. Kemudian ma'rifatullah bi af'alihi disebut ayat takwiniyah atau disebut Kitabullahi al-mansyur. Kemudian ma'rifatullah bi khalqihi disebut ayat kauniyah, kemudian ya Kitabullahi al-mandur. Nah, makanya sudah Allah kasih keterangan di awal, iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu tadi itu. Jadi 3 lapis ilmu ini. Makanya kalau kita ingin menghadirkan peradaban, ya mau tidak mau 3 lapis ilmu. Nggak bisa ditawar. Boleh nggak kita ikut Barat, yang Barat itu ketika meninggalkan agamanya dan belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya Allah, menguasai bumi ini mereka. Boleh nggak langsung kemudian kita nggak usah belajar tingkatan ilmu pertama dan kedua, langsung belajar ilmu umum. Ya, agar kemudian sebagaimana Barat itu menjadi penguasa di bumi ini, kita pun bersaing untuk mendapatkan hal yang sama. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau itu yang kita lakukan, itu jadi sekuler, anti agama biasanya. Atau kalau kemudian dia belajar tentang agama, nah itu nanti sulit untuk masuk. Ya, kenapa? Karena kalau kemudian yang paling besar cakupannya kan ilmu tentang Allah, ya, kemudian lebih kecil mengerucut itu ilmu tentang perintah dan larangan Allah, lebih kecil lagi ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, kalau mereka yang belajar ilmu yang atas ini, ya sulit menjangkau yang bawah-bawahnya. Tapi mereka yang mulai dari bawah yang tadi itu ke atas itu ya mudah sekali. Ya, lebih luas mana? Ilmu tentang makhluknya Allah dengan ilmu tentang perintah dan larangannya Allah. Hah? Ya, perintah dan larangan Allah. Dan lebih luas lagi ya ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang makhluknya Allah, kedokteran, dokter gigi. Seberapa luas sih jangkauan gigi itu? Ya, gigi itu doang gitu loh. Kira-kira orang yang kemudian dia memiliki ilmu tentang Allah, memiliki ilmu tentang perintah dan larangan Allah, belajar kedokteran berkaitan dengan gigi, kebayang nggak oleh dia? Ketika dia berbicara tentang Allah itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Ya, perintah dan larangan Allah itu agama Islam yang sangat luas. Nah, hanya bicara tentang gigi yang kecil itu, mudah sekali. Harusnya begitu. Atau tadi kedokteran secara umum, pembahasan tentang fisik manusia. Ya, namanya manusia, objeknya kan cuma kelihatan kan? Itu. Nah, makanya sebetulnya kalau mereka belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, belajar ilmu yang ketiga itu gampang. Makanya kenapa para ulama dulu itu mudah sekali menyalip peradaban-peradaban yang lain yang lebih dulu mengkaji itu.
Ya pertama karena keberkahan apa yang ada dalam diri mereka berkaitan dengan ilmu tentang Allah. Juga ilmu tentang perintah Allah. Juga karena mereka terbiasa berpikir sesuatu yang sangat besar. Kalau kemudian berpikir sesuatu yang sangat kecil, biasa. Bayangkan kalau antum mikir sesuatu yang kecil, tiba-tiba diminta mikir sesuatu yang besar. Oh, pusing duluan kita. Ya, pusing duluan. Dokter suruh belajar fikih. Oh, yang ada puyeng-puyeng dia. Gitu loh. Tapi ahli fikih suruh belajar kedokteran. Insya Allah bisa. Yang nggak bisa bayar saja, saking mahalnya gitu ya. Ya, nah itu begitu. Ya makanya urutannya seperti itu. Makanya para ulama itu kemudian ya berbagai macam ilmu itu bisa dikuasai. Nah hari ini harusnya dengan cara berpikir seperti itu. Anak-anak kita itu punya Al-Quran. Harusnya ketika belajar ilmu umum dengan bersaing ya dengan mereka yang tidak punya Al-Quran, lebih hebat mana harusnya? Nih, anak kita punya Al-Quran. Ya, orang lain nggak punya. Ini objek ilmu tentang makhluknya Allah, ya kita nyebut misalkan IPA. Kira-kira yang lebih pintar ini atau ini harusnya? Yang punya Quran. Ya, ini ilmu tentang IPS, sosial. Ini punya Al-Quran tidak, lebih cepat mana harusnya? Matematika, baca tulis. Nah ini yang kemudian harus kita hadirkan. Jadi bukan kemudian ini kita amputasi dari sini, tapi justru ini bagian dari keimanan yang ada di sini. Nah harusnya begitu. Ya, nah sehingga di mana sih medan peperangan generasi kita untuk merebut kepemimpinan di muka bumi? Apakah ilmu tentang Allah? Enggak. Apakah ilmu tentang perintah dan larangan Allah? Enggak. Tapi ya medan pertempurannya itu di ilmu tentang makhluknya Allah. Walaupun umat Islam terbantunya apa? Dengan dua tingkatan ilmu yang pertama itu yang kemudian menjadikan mereka itu punya semangat yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak beriman ya dalam masalah keilmuan. Orang di luar Islam, kenapa sih mereka mengkaji ilmu-ilmu itu? Untuk apa? Ya mereka punya semangat untuk mengkaji tentang makhluk-makhluknya Allah. Untuk apa? Hah? Ya untuk uang. Paling tidak kan tadi, ya menjadi proyek tersendiri kan? Nah, ada nggak orang itu yang ngaji ilmu tentang makhluknya Allah itu ikhlas, nggak dibayar nggak apa-apa? Ada nggak? Oh, bisa jadi. Ya bisa jadi. Jadi dia mengkaji tentang makhluk-makhluk itu ikhlas, nggak ada yang bayar dia. Ya untuk apa? Sekedar menghilangkan rasa penasaran yang ada pada dirinya berkaitan dengan makhluk-makhluk itu. Tapi umat Islam ketika mengkaji tentang makhluk-makhluknya Allah, kira-kira apa yang menjadi motivasinya? Ya apakah hanya sekedar mencari bayaran? Nggak ada yang bayar. Apakah sekedar memuaskan rasa penasaran? Tidak. Ya, tapi kemudian memberikan ya kemanfaatan kepada manusia yang lain. Ya, ketika mengkaji sebuah ilmu, oh jangan-jangan ilmu ini nanti ketika dikembangkan nah punya manfaat bagi yang lain. Nah, karena dia sadar dia hidup itu tidak untuk dunia. Dia hidup untuk akhirat. Dan kehidupan dunia terbatas. Adapun kehidupan akhirat dia kekal. Nah, apa yang kemudian menjadi jaminan kalau ketika dia meninggalkan dunia itu terus mengalir pahala untuk dia? Salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi karena motivasi akhiratnya itu, dia ingin kemudian menghasilkan karya yang ketika dia meninggal itu nanti dia masih mendapatkan tadi kiriman pahala dari karya yang dia hasilkan itu. Ya makanya orang beriman ketika mempelajari ilmu-ilmu itu orientasinya bukan dunia, tapi orientasinya adalah akhirat. Dan beda orang yang orientasinya dunia dengan orang yang orientasinya akhirat, semangatnya beda. Ya semangatnya beda dan keberkahannya pun berbeda. Nah berarti ini yang kemudian harus kita siapkan. Nah hanya nanti memang
Ya dibutuhkan apa namanya? Ya kejujuran seorang guru itu untuk mendidik muridnya, bahkan memberikan ya jalan yang paling mudah agar muridnya itu ya bisa mendapatkan dan menguasai ilmu yang dia miliki. Kira-kira kalau kemudian kita belajar ya disiplin ilmu tertentu, yang itu kita kuliah 4 tahun, tapi kita sadar ini kalau dibuat rangkumannya itu diringkas, ya sebulan selesai. Ridho nggak kita ngajari murid kita itu dengan sebulan selesai ilmu yang kita pelajari 4 tahun? Ridho nggak? Nah kalau kita nggak ridho, berarti orientasi kita dunia. Ya kalau kemudian kita ridho, ya berarti kan ini menjadi bekal akhirat kita. Ya menjadi bekal akhirat kita. Nah sama, kenapa sih ulama itu dulu kok menulis kitab, kemudian diringkas, disarah segala macam, ya agar kemudian mudah dipahami oleh generasi selanjutnya. Nah ini yang hari ini ya kita belajar di sekolah umum ya. Ya, matematika itu berapa tahun kita pelajari kalau jenjang SD? Dari kelas berapa? 1 sudah ada? 6 tahun. Nanti di SMP diulang lagi. Mungkin ada sedikit penekanan dan tambahan. Di SMA 3 tahun. Kalau kuliah ya 4 tahun. Nah, mereka yang kemudian berapa tahun belajar matematika? 6 tambah 6 tambah 4. 16 tahun. Nah jujur, kalau dibuat tadi formulanya untuk diajarkan kepada anak-anak, butuh berapa lama sih? Nah ini biasanya kerjaannya mereka yang ngajar bimbel. Nah kenapa bimbel itu kok memberikan formula-formula itu? Ya tujuannya hanya sekedar uang. Nah orang beriman ngejarnya bukan uang, tapi ini membantu generasi kita untuk bisa menyalip ilmunya orang barat. Gitu ya. Ya jadi butuh orang-orang yang siap mewakafkan ilmunya. Nah, tapi yang begitu itu lagi-lagi orientasinya bukan dunia. Ya, dulu itu ulama ketika melihat masyarakat itu sulit ya untuk biaya pengobatan, itu menulis buku namanya Tibul Fuqara. Ya, Tibul Fuqara. Apa Tibul Fuqara? Pengobatan untuk orang-orang fakir. Nah, itu dibongkar semua. Jadi, orang fakir itu nggak usah ke dokter. Kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Kira-kira ada nggak dokter yang mau begitu? Ya, tutup nanti. Ya, klinik dia, rumah sakit dia. Nah, itu kalau orientasinya adalah dunia. Gitu. Ya, bahkan kadang jangankan ilmu umum. Ya kadang ilmu syar'i saja, kadang sengaja dilama-lamain. Biar apa? Oh, biar diundang kajian terus. Kalau kemudian langsung disampaikan beberapa kali ke pertemuan, enggak diundang lagi. Nah itu. Nah siap nggak belajar bahasa Arab itu sehari? Nah kita hanya yang nggak siap gitu loh. Nah, ya begitu. Jadi ilmu-ilmu itu harus disederhanakan seperti itu. Nah, kenapa para ulama itu membuat karya itu kok sederhana, tapi sampai di ujungnya? Ya, karena mereka berlomba-lomba agar kitab mereka yang dikaji. Ketika kitab mereka yang dikaji, berarti di rangkaian keilmuan itu ada sanad ya mereka yang kemudian aliran pahala itu sampai ke mereka. Tapi kalau kita bikin kitab kok jelimet segala macam, nggak ada yang pakai, nggak dapat apa kita. Atau bikin kita biasa-biasa aja, enggak digunakan, enggak dapat apa-apa kita. Nah, maka orientasi terhadap akhirat itu yang menjadikan orang-orang yang punya ilmu itu ingin berkontribusi. Nah, begitu. Jadi, ya kita dukung dan siapkan anak-anak kita itu tadi didasari tentang ilmu berkaitan dengan Allah. Ya, kemudian ilmu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, tadi yang punya ilmu kedokteran, oh ternyata enggak butuh waktu lama. Ya 4 bulan diwakafkan ilmunya, 4 bulan ngajar. Yang punya ilmu tentang matematika tadi, oh ternyata bisa 2 bulan, oh diwakafkan, jadi ngajar 2 bulan. Yang punya ilmu tentang biologi misalkan juga sama, oh, bisa.
Nah, itu akhirnya anak-anak kita ya imannya kuat, hafal Quran, hafal hadis, ilmu syar'inya luar biasa. Nah, ilmu-ilmu umumnya juga tadi ya luar biasa. Nah, perkara kemudian nanti dia kuliah itu ya dia ingin, oh saya nanti akan bersaing dengan ya orang-orang di luar Islam di bidang ilmu ini. Nanti saya di bidang ilmu ini, tapi dia juga kuasai ilmu yang lain gitu. Ya, dan seakan kuliah itu ya tadi bukan di situ baru dia memulai belajar, tapi bahkan di situ kemudian dia terus mengkaji, menggali segala macam. Ya kalau perlu dosennya disalib juga ilmunya. Nah, karena ya untuk menjadi pemimpin di muka bumi, mau tidak mau 3 lapis ilmu itu yang harus kita kejar. Berapa sih waktu yang dimiliki oleh manusia? Berapa umurnya umatnya Nabi Muhammad? Berapa saat ala tadi malam? Ya, a'maru ummati baina siddina wa sab'in. Ya, usia umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Kira-kira kekejar nggak? Ilmu-ilmu itu dipelajari dalam kurun waktu tadi, umur itu antara 60 sampai 70. Ya, tadi ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, yaitu nanti ada batas minimalnya, baru kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, itu ya tadi bisa dikejar, walaupun tadi ya bagi-bagi tugas ya. Ya dalam artian tadi dia memang menguasai IPA, kemudian IPS, matematika, ya segala macam. Tapi di samping ilmu yang dia miliki itu nanti ada satu yang paling dominan dari dia. Tapi menguasai ilmu-ilmu itu. Nanti kemudian apalagi menguasai begitu. Kalau disebut nama Al-Khwarizmi, kira-kira yang muncul di kepala kita apa? Matematika. Apakah beliau hanya ahli matematika saja? Tidak, banyak. Tapi yang kemudian beliau ingin dermakan dan fokuskan di situ. Ya, kalau kita mendengar Ibnu Sina misalkan, ya kedokteran, tapi apakah beliau tidak menguasai berbagai disiplin ilmu yang lain? Menguasai juga, tapi di situ yang kemudian beliau ingin memberikan kontribusinya. Nah, kita itu merindukan generasi itu yang seperti itu. Ya, dan kemudian ya kita siapkan. Nah, dengan waktu yang sedikit, dengan target yang jauh. Nah, makanya kita bisa ngukur. Ya, kita bisa ngukur. Kalau seandainya jarak yang kita tempuh itu 1000 km, waktu kita hanya 5 jam. Berarti 1 jam harus dapat berapa? Ya, 200. Nah, ketika kita tahu waktunya cuma 5 jam, jaraknya 1000 km, mungkin nggak kita jalannya itu nyantai? Nggak mungkin, karena kita tahu targetnya. Ya tidak mungkin terkejar kalau kemudian kita nyantai. Nah, berarti gimana biar bisa sampai ke tujuan tadi? Nah, makanya kalau saya bahasakan ke teman-teman, itu nanti apakah setiap kendaraan bisa dipacu dengan kecepatan 200 km per jam? Ya, kita pakai motor nih, gitu ya. Bisa nggak motor yang biasa itu, yang matic itu, ya dipacu 200 km per jam? Nah, antum mau semangat, saya harus sampai ke sana. Wah, antum gas gitu ya, tetap nggak nyampe. Masalahnya di mana? Di motornya. Nah, gimana biar sampai? Nah, ganti kendaraan. Antum berarti harus cari kendaraan yang kapasitasnya itu tadi seperti itu. Atau kemudian kendaraan yang punya kecepatan seperti itu, ya bisa nggak dikasih tadi premium? Oh, puro-puro premium, nyarinya sulit sekarang gitu ya. Oh, inilah Pertalite. Nggak ada, di pinggir jalan aja sekarang Pertamax semua gitu ya. Ya, nah kira-kira bisa nggak dengan bahan bakar yang biasa? Nggak bisa juga. Nah, berarti ya pertama tadi kita butuh guru-guru yang punya energi yang luar biasa. Ini seperti bahan bakarnya. Dan kemudian lembaga pendidikan itu seperti kendaraannya. Ya, targetnya jelas, berapa jarak yang harus kita tempuh, waktunya juga jelas, berapa waktu yang kita miliki. Nah, berarti ketika diketahui seperti itu, ya maka kendaraan dan bahan bakar itu yang kita siapkan.
Yang nggak bisa dipaksakan dengan jarak tempuh seperti itu, dengan kecepatan seperti itu, kalau kemudian pakai kendaraan biasa. Ya nggak bisa lah gitu. Nah ini yang harus kita upayakan. Ya kira-kira bisa nggak menghadirkan lembaga pendidikan yang seperti itu dengan kualitas guru yang punya semangat seperti itu? Ya Allah meminta kita itu hanya untuk berusaha. Ya perkara hasil itu ya kita serahkan kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya kita nyoba dulu gitu loh. Oh ternyata itu kendaraan kita itu ya mampunya hanya 150 ya sudah. Biarkan dilanjutkan generasi setelahnya. Tapi kita sudah berusaha gitu loh untuk mengejar sampai kecepatan itu. Oh atau kemudian bisa sih dipacu secepat itu tapi bahan bakarnya nggak cukup, SDM-nya nggak mendukung. Ya nggak apa-apa kita coba dengan apa yang ada hari ini walaupun nanti terus dinaikkan agar ya bisa sampai ke tujuannya itu. Ya tapi intinya ya pendidikan Islam itu ya butuh 3 lapis ilmu itu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Dan tidak perlu dibenturkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita bicara peradaban itu semua harus kita ambil. Walaupun dengan urutan yang benar, ya juga dengan tadi porsi dan persentase yang benar dalam ya durasi pengajarannya. Tapi semua harus kita ambil. Nah, ya adapun kemudian berbicara tentang ilmu yang berkaitan dengan Allah, nah insya Allah ya akan kita bahas secara khusus besok. Ya, dan ini ilmu untuk menjadi wali. Ya. Jadi agar kemudian sampai kepada Allah, nah itu tadi kita butuh nanti kemudian dibersamai oleh Allah. Baik, ya demikian barangkali yang bisa disampaikan berkaitan dengan tema hari ini, ya ilmu sebagai landasan peradaban Islam, di mana ilmu yang harus kita kejar ya dengan usia kita yang terbatas, ya dengan kemampuan kita yang ada pada hari ini, ya tidak ada masalah kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mencapai 3 lapis ilmu itu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Kita nggak sampai dilanjutkan siapa? Ya anak keturunan kita. Yang penting targetnya jelas. Nah mereka tahu kemana harus menuju. Sama, Nabi Daud itu juga tadi. Ya kalau kita bicara tentang Tolut itu raja, tapi bukan nabi. Naik ke Nabi Daud, raja dan nabi. Tapi nanti Nabi Sulaiman, raja dan nabi, tapi secara kekuasaannya bahkan menguasai jin dan manusia. Grafiknya naik. Dan dikatakan wa waritha Sulaimanu Daud. Sulaiman mewarisi Daud. Bisa nggak Nabi Sulaiman sampai ke titik itu tanpa bantuan ayahnya? Nah ayahnya yang menyiapkan. Nah sama, ya kita juga menyiapkan untuk generasi setelah kita, dilanjutkan oleh mereka, dilanjutkan oleh setelahnya. Nah itu kemudian akan sampai kepada tujuan. Sama ada hal-hal yang tidak bisa dicapai di zaman Nabi, tapi target jelas. Dilanjutkan siapa? Ya, Khulafaur Rasyidin setelahnya, dan kemudian dilanjutkan oleh generasi yang setelahnya itu. Ya, maka ada estafet untuk membangkitkan peradaban itu. Tapi tujuan harus jelas di awal. Kalau tujuannya tidak jelas, generasi kita pun nggak tahu apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus diperjuangkan. Nah, maka semua harus kemudian jelas di awal. Ya. Baik, kita cukupkan. Ya, adapun kalau kemudian ingin diskusi khusus, ya insya Allah setelah ini bisa diskusi. Ya, tidak perlu nunggu sore. Ya, jadi yang qailula silakan qailula. Yang ingin tadi berqala wakila juga kita. Ya, qala wakila. Ya, kita cukupkan dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.